Siapa fotografer yang tidak ingin menghasilkan foto-foto yang bagus? Pasti semua fotografer ingin menghasilkan foto yang bagus. Nah, dalam menghasilkan foto yang bagus, kita perlu pola pikir. Kita perlu berpikir. Sekarang, pola pikir apa yang sebaiknya kita miliki? Hai, ketika kita ingin berangkat memotret atau melakukan satu sesi pemotretan, pasti kita akan berpikir dulu sebelum berangkat. Kita akan berpikir kira-kira tempatnya di mana, ya, konsepnya mau seperti apa, aksesorisnya apa, lalu bagaimana komposisinya, ya, kameranya apa, lensanya apa, dan macam-macam. Banyak sekali yang perlu dipikirkan. Itu hal yang bagus. Dalam arti, kita memang ingin berusaha yang terbaik agar hasil yang kita dapatkan itu pun maksimal. Itu hal yang bagus. Tapi muncul satu pertanyaan. Bagaimana jadinya kalau semua rencana yang sudah kita buat secara matang, dari mulai tempat, konsep, aksesoris, dan lain-lainnya, ketika pemotretan, itu semua tidak tercapai. Itu semua gagal. Itu semua berbeda. Bagaimana kalau sampai hal itu terjadi? Pada saat memotret, khususnya di jalanan, banyak sekali hal yang bisa terjadi. Misalnya, cuaca yang tidak menentu, ya, tadinya cerah tiba-tiba hujan, ya, atau ternyata tempat yang kita datangi kita harap ramai ternyata sepi misalnya, ya bisa saja itu terjadi, ya, dan juga banyak hal-hal lain yang di luar prediksi kita. Konsep yang tadinya sudah matang, yang kita mau bawa ke situ, yang kita harapkan kita dapatkan hari itu, ternyata tidak tercapai. Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai fotografer, kita perlu menjadi terbuka. Apa maksudnya menjadi terbuka? Artinya, kita perlu fleksibel. Kita tidak perlu memaksakan atau mungkin terlalu memaksakan konsep yang kita bawa ke satu tempat ketika tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya, kita tahu di tempat ini, saya tahu nih, kalau di tempat ini cahayanya jam sekian dari arah mana, misalnya. Atau, di tempat itu jam sekian orangnya siapa saja kira-kira yang lewat, ya. Dan macam-macam. Kita mungkin tahu ya, apa yang mungkin terjadi di situ, tapi bisa saja meleset. Bisa saja yang kita harapkan jadi jauh berbeda. Coba misalnya, saya mau kasih contoh satu foto yang pernah saya buat dulu. Ini foto yang cukup berkesan buat saya. Saya memotret foto ini sekitar tahun 2019 akhir, ya, sebelum 2020. Itu ada di satu daerah di dekat stasiun Sudirman, Jakarta, di Terowongan Kendal. Waktu itu hujan deras. Dari rumah, saya ingin sekali mendapatkan foto interaksi antara ojek payung, ya, dengan pelanggannya. Jadi ketika sang pelanggan memberikan uang ke ojek payung, itu momen itu yang saya sampai sekarang belum dapat sebenarnya. Yang memang saya ingin cari di situ. Nah, tapi ternyata tidak kesampaian sampai hari ini. Ya, konsep yang sudah matang, saya mau komposisi seperti ini, lightingnya kira-kira seperti ini, ya. Ternyata sampai di sana tidak dapat, ya, berbeda hasilnya. Tapi apakah dari situ saya pulang, ya nanti pulangnya setelah malam, ya. Tapi di situ saya tetap, gimana caranya agar saya tetap bisa dapat foto yang bagus walaupun berbeda, ya, tapi tetap berkesan buat saya. Dan foto itulah yang saya ambil akhirnya. Memang saya tidak dapat interaksinya, tapi saya dapat ekspresi si ojek payung ini. Jadi bagaimana basahnya dia, bagaimana bahasa tubuhnya ketika dia sudah melakukan tugasnya. Dan ya, saya bisa dibilang puas sekali dengan hasil foto yang saya buat pada waktu itu. Meskipun ya tidak sesuai dengan konsep
pertama kali yang saya bawa dari rumah. Jadi maksud dari sedikit cerita dan pengalaman saya tadi, saya ingin membagikan bahwa kadangkala konsep yang kita bawa, satu pola pikir yang mungkin kita bawa dari rumah, nah kita ingin foto yang seperti ini, gitu ya. Di lapangan, di luar, bisa jadi berbeda. Dan kita tidak bisa memaksakan hal tersebut. Saya tidak pernah takut untuk tidak mendapatkan foto yang bagus. Karena saya pribadi percaya bahwa hampir semua hal itu bisa difoto. Banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau saya pada hari itu misalnya tetap memaksakan bahwa saya ingin mendapatkan interaksi antara pelanggan dengan ojek payung pada waktu itu. Kalau misalnya saya paksakan dan ternyata tidak dapat sampai malam, hujan sudah reda, ya saya pulang dengan tangan hampa. Jadi, di sini diperlukan pola pikir yang fleksibel. Jadilah terbuka. Kita perlu terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan lain. Masih banyak hal yang bisa kita foto. Masih banyak hal yang mungkin saya bisa foto di luar sana. Bukan hanya dengan konsep yang saya ingin bawakan. Tapi apakah punya konsep itu jelek atau tidak? Ya, punya konsep itu bagus. Ya, itu berarti kita memang sudah merencanakan, kita sudah matang dengan hal tersebut. Tentu saja menjadi terbuka bukan hanya berlaku untuk fotografi ya, ini juga berlaku untuk hobi-hobi lainnya pastinya. Tapi karena memang saya memang hobinya fotografi, khususnya di jalanan, ya melakukan street fotografi, ya saya perlu terbuka secara pribadi. Ya, kadang-kadang saya berangkat ya tidak dengan pola pikir apapun. Saya hanya berangkat saja. Karena saya selalu yakin bahwa di luar sana banyak sekali momen-momen yang bagus. Ya. Kalau misalnya teman-teman ternyata suka foto pemandangan. Ketika datang ke lokasi berbeda dengan apa yang disiapkan di rumah. Mungkin di rumah ingin angle dari sini, ya kira-kira mau foto objek ini, ya. Ternyata sampai sana berbeda, ya. Tapi apakah menyerah dan langsung pulang? Saya yakin tidak. Pasti kita akan cari cara, ya, cari tempat lain, cari sudut pandang lain supaya kita pulang dengan satu hal yang penuh cerita, penuh inspirasi. Kita pulang tidak dengan tangan hampa. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita foto. Jangan pernah takut kalau misalnya konsep yang kita bawa dari rumah itu meleset. Disinilah pentingnya untuk memiliki pikiran terbuka, menjadi pribadi yang fleksibel dengan keadaan. Kita tidak bisa memaksakan konsep yang kita mau kepada orang lain, kepada tempat lain yang di luar kuasa kita. Jadi sekali lagi, sebagai fotografer, kita perlu terbuka. Sekarang, apakah dengan menjadi terbuka itu cukup khususnya bagi seorang fotografer? Ternyata tidak. Ada hal-hal lain diperlukan oleh seorang fotografer. Apa saja hal-hal tersebut? Silakan tonton video saya yang ada di sini, nanti linknya saya taruh di situ. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi inspirasi dalam fotografi. Dadah!